Shalom Alaikum Bishem Hamasiyah. Kembali lagi bersama saya Michael Alan, dan saat ini saya akan memaparkan materi dengan topik kontroversi tentang karunia jabatan Rasul Nabi berdasarkan Efesus pasal 4 ayat 11-13 dan aplikasinya pada gereja masa kini. Sebagai pendahuluan, Efesus pasal 4 ayat 11-13 mencatat tentang karunia jabatan dalam gereja, termasuk Rasul dan Nabi, yang telah memicu perdebatan panjang dan berkelanjutan, khususnya di kalangan Pantekosta karismatik, mengenai keberlanjutan dan aplikasinya pada gereja masa kini. Kontroversi ini menyentuh berbagai aspek, mulai dari interpretasi Alkitab, sejarah gereja, hingga implikasinya terhadap praktik dan teologi gereja kontemporer. Ada 4 tujuan yang akan saya sampaikan terkait topik pada saat hari ini, yaitu tujuan pertama, kita akan mengkaji secara komprehensif karunia jabatan Rasul dan Nabi dengan menelusuri fakta-fakta historis mengenai pandangan pro dan kontra karunia jabatan Rasul Nabi dalam sejarah gereja. Yang kedua, penyelidikan Alkitab mengenai tujuan, fungsi, peran atau tugas, dan waktu operasional karunia jabatan Rasul dan Nabi. Yang ketiga, pandangan teologis dari pakar di aliran Pantekosta karismatik. Yang keempat, aplikasi praktis karunia jabatan Rasul dan Nabi dalam kehidupan gereja masa kini dan pelayanan pribadi. Kita melihat yang pertama, fakta-fakta historis mengenai pandangan pro dan kontra karunia jabatan Rasul Nabi dalam sejarah gereja. Fakta pro. Abad pertama, sejak awal kekristenan, beberapa kelompok mengakui keberadaan dan keberlanjutan karunia jabatan Rasul dan Nabi. Gereja mula-mula dipimpin oleh rasul-rasul dan nabi-nabi. Karunia ini dianggap penting untuk meletakkan dasar dan menyebarkan Injil. Abad kedua, Montanisme. Montanisme memiliki pandangan tentang prinsip dasar teologi Kristen yang serupa dengan pandangan gereja Kristen yang lebih luas, tetapi dianggap sebagai ajaran sesat karena kepercayaannya pada tokoh-tokoh kenabian baru. Gerakan kenabian ini menyerukan ketergantungan pada spontanitas Roh Kudus dan etika pribadi yang lebih konservatif. Montanisme merupakan gerakan karismatik dan apokaliptis pada pertengahan dan akhir abad kedua atau sekitar tahun 170-an. Pelopor gerakan ini adalah Montanus, seorang imam dari Frigia, Asia Kecil, dan 2 orang perempuan, yakni Priscilla dan Maximilla, yang mulai bernubuat di Frigia. Montanus mengklaim diilhami langsung oleh Roh Kudus. Mereka mengklaim bahwa nubuat-nubuat mereka memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab. Mereka mengajarkan bahwa dunia akan segera kiamat, dan untuk menyongsong itu orang harus hidup sederhana, tidak menikah, berpuasa lebih lama, dan tidak boleh menghindari mati syahid. Itulah sebabnya banyak pengikut Montanus yang dengan rela menyerahkan dirinya untuk mati syahid, meskipun dianggap sesat oleh gereja arus utama, dianggap sekte. Montanisme menunjukkan keyakinan akan keberlanjutan karunia nubuatan. Bagi penganut Montanisme, darah martir adalah anak kunci kerajaan surga. Mereka menolak mengampuni dosa besar, misalnya pembunuhan, kemurtatan, dan perzinahan. Injil semata disorot dari perspektif kemartiran. Mereka juga menganggap rendah nilai perkawinan, menjalankan puasa secara ketat, dan menetapkan serofagia, yaitu menyantap makanan kering tanpa daging. Berikutnya abad keempat, yaitu gereja timur, beberapa tokoh di gereja ortodoks seperti John Chrysostom menekankan pentingnya membedakan antara wahyu sejati dan palsu. John Chrysostom memiliki pandangan teologis yang mendalam tentang jabatan imam, kekudusan, dan peran hamba Tuhan dalam menggembalakan jemaat. Menurutnya, imam harus memiliki kualifikasi tertentu seperti pikiran yang jernih, tidak tergoda oleh keinginan duniawi, dan bukan pemarah, serta tidak cinta akan pujian. Ia juga menekankan pentingnya pelayanan yang berbelas kasih dan perhatian pada kesejahteraan rohani dan jasmani orang yang membutuhkan. Abad ke-12 atau abad pertengahan, beberapa gerakan mistik dan karismatik di abad pertengahan seperti kaum Waldensia menekankan pentingnya wahyu langsung dari Roh Kudus dan mengakui karunia nubuatan. Kaum Waldensia dinamai dari nama pendirinya, yaitu Peter Waldo, yang merupakan seorang pedagang kaya yang menyumbangkan hartanya dan memulai gerakan tersebut. Kaum Waldensia adalah sebuah gerakan Kristen yang muncul di abad ke-12 dan dikenal sebagai gerakan orang miskin dari Lyon. Mereka mengajarkan kemiskinan apostolik dan hidup sederhana
serta menentang beberapa praktek gereja yang dianggap tidak berdasarkan Alkitab. Mereka adalah kelompok Kristen yang berupaya hidup sesuai dengan nilai-nilai Injil, menekankan pentingnya kemiskinan sukarela, hidup sederhana, dan kesederhanaan. Awalnya, mereka dikenal sebagai orang miskin dari Lyon karena mereka meninggalkan kehidupan duniawi dan hidup dalam kemiskinan sukarela untuk fokus pada kehidupan rohani. Mereka menentang praktik gereja tertentu yang dianggap bertentangan dengan Alkitab, seperti doa kepada orang kudus, pemujaan relikwi, dan hidup selibat. Beberapa karakteristik dari pengajaran kaum Waldense ialah 1. Gaya komunal yang sederhana. 2. Menekankan khotbah di bukit. 3. Mengizinkan perempuan berkhotbah. 4. Menyangkal pengajaran api penyucian. 5. Berkhotbah atau membaca Alkitab dalam bahasa sehari-hari. 6. Memelihara hari Sabat atau Sabtu. Kaum Waldensia dianggap sebagai cikal bakal gerakan Protestan, dan gereja Kristen yang masih ada hingga kini yang dikenal sebagai Gereja Injili Waldensia dianggap sebagai kelanjutan dari gerakan tersebut. Berikutnya abad ke-16, yakni reformasi radikal. Beberapa kelompok dalam reformasi radikal seperti Anabaptis menekankan peran Roh Kudus dan karunia-karunia rohani termasuk nubuatan. Anabaptis menekankan pada peran Roh Kudus dalam menggerakkan umat beriman untuk hidup dalam kebenaran dan mengabdikan diri untuk kerajaan Allah. Mereka percaya bahwa karunia-karunia rohani termasuk nubuatan adalah pemberian dari Roh Kudus yang dimaksudkan untuk membangun jemaat dan menguatkan iman. Anabaptis menolak adanya jabatan khusus rasul atau nabi yang diakui sebagai pemimpin gereja atau otoritas tertinggi dalam interpretasi Alkitab. Mereka percaya bahwa Roh Kudus memimpin dan mengarahkan setiap anggota gereja dalam hidup mereka, dan melalui Roh Kudus, setiap orang dapat menerima wahyu dan memiliki pemahaman tentang kebenaran Alkitab. Anabaptis percaya bahwa setiap orang Kristen harus hidup sesuai dengan panggilan mereka sebagai rasul dan nabi, yaitu untuk mengasihi Allah dan sesama, serta untuk mengabdi kepada Tuhan dan melakukan kebaikan. Mereka melihat bahwa setiap anggota gereja memiliki peran penting dalam pelayanan dan pembangunan komunitas, dan tidak ada satupun yang lebih tinggi dari yang lain. Berikutnya adalah abad ke-19, yaitu gerakan kesucian. Gerakan kesucian yang menjadi cikal bakal gerakan Pantekosta menekankan pengalaman kedua dari Roh Kudus, yaitu baptisan Roh Kudus yang ditandai dengan berkata-kata dalam bahasa lidah dan karunia-karunia rohani, termasuk nubuatan. Charles Finney adalah seorang tokoh yang mempelopori gerakan kebangunan rohani di Amerika pada pertengahan abad ke-19. Gerakan kebangunan rohani ini merupakan perkembangan lebih besar dari gerakan kesucian yang dihidupkan kembali oleh orang-orang Metodis. Gerakan kesucian menekankan pada pencarian kesucian hidup melalui ketaatan pada firman Tuhan dan pengalaman Roh Kudus. Orang-orang yang terlibat dalam gerakan ini percaya bahwa kesucian menyeluruh adalah kehendak Allah bagi semua orang percaya. Kita beranjak ke abad ke-20, yaitu gerakan Pantekosta dan karismatik. Gerakan Pantekosta dan karismatik yang dimulai pada awal abad ke-20 mengakui keberlanjutan karunia jabatan rasul dan nabi. Mereka meyakini bahwa karunia ini penting untuk pertumbuhan dan kedewasaan gereja. Pada abad ke-20, gerakan Pantekosta dan karismatik membangkitkan kembali keyakinan ini dengan tokoh-tokoh seperti Charles Parham dan William J. Seymour yang menekankan peran rasul dan nabi dalam gereja. Charles Fox Parham adalah tokoh kunci dalam munculnya gerakan Pentakosta. Ia seorang mantan pendeta Metodis Episkopal yang membangun dan memimpin sekolah Alkitab Bethel di Topeka, Kansas, dan di sana pada tahun 1901, para siswa-siswi terlibat dalam studi Alkitab yang mengarah pada pemahaman baru tentang baptisan Roh Kudus, termasuk kepercayaan pada berbahasa roh sebagai tanda. Seorang siswi bernama Agnes Osman dilaporkan mengalami baptisan Roh Kudus yang ditandai dengan berbahasa roh. Kemudian ada tokoh William J. Seymour. Adalah sosok kunci dalam sejarah gerakan Pentakosta, khususnya dengan kebangunan rohani Azusa Street di Los Angeles pada tahun 1906. Gerakan ini dipicu oleh ajaran Charles Parham yang percaya bahwa baptisan Roh Kudus ditandai dengan berbicara dalam bahasa roh. Seymour sebagai murid Parham membawa pesan ini ke Los Angeles dan memicu kebangunan rohani yang besar dan berpengaruh. Kita akan melihat
kepada fakta kontra yang tidak setuju terhadap karunia-karunia ini dalam sepanjang sejarah yang ada. Yang pertama ada di abad kedua, yaitu pasca apostolik. Banyak tradisi gereja, terutama yang berpegang pada kanon Alkitab, berpendapat bahwa karunia jabatan rasul dalam pengertian asli yang menyaksikan kebangkitan Yesus dan meletakkan dasar gereja telah berakhir dengan kematian rasul-rasul generasi pertama. Karunia nabi, meskipun diakui keberadaannya, sering dibatasi pada masa gereja mula-mula dan dikaitkan dengan penyusunan Alkitab. Otoritas pengajaran mulai bergeser kepada para uskup sebagai penerus rasul-rasul. Irenaeus, misalnya, menekankan pentingnya suksesi apostolik. Kita akan melihat dari abad ke-4 hingga ke-19. Di abad ke-4 ada gereja barat, di mana gereja ini dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti Agustinus yang cenderung membatasi karunia nubuatan pada masa gereja mula-mula. Penekanan diberikan pada otoritas Alkitab sebagai sumber wahyu yang final. Dari Kejadian sampai Wahyu sudah dianggap selesai, final, dan cukup. Lalu kemudian abad ke-16, yaitu masa atau gerakan reformasi. Reformasi Protestan yang dipimpin oleh Martin Luther dan kemudian dilanjutkan John Calvin menekankan sola scriptura, hanya Alkitab saja, sebagai sumber otoritas tertinggi dalam iman dan praktik Kristiani. Hal ini menyebabkan penolakan terhadap klaim wahyu baru di luar Alkitab dan membatasi peran nabi dalam gereja. Kemudian beranjak ke abad 17 hingga abad 19, yakni masa gereja tradisional. Sebagian besar gereja Protestan dan Katolik di abad 17 hingga 19 menolak gagasan tentang keberlanjutan karunia jabatan rasul dan nabi dalam pengertian yang sama seperti gereja mula-mula. Dengan pemahaman kronologis ini, ya, fakta pro dan kontra, kita dapat melihat bagaimana perdebatan tentang karunia jabatan rasul dan nabi telah berkembang sepanjang sejarah gereja yang dipengaruhi oleh berbagai faktor teologis, historis, dan budaya. Yang kedua, kita akan melihat penyelidikan Alkitab mengenai tujuan, fungsi, peran atau tugas, dan waktu operasional karunia jabatan rasul dan nabi. Kita akan melihat ayat kunci kita dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13. Kita melihat yang pertama, jabatan rasul. Tujuan jabatan ini adalah meletakkan dasar gereja, membangun fondasi doktrin, memperluas jangkauan Injil ke wilayah baru, dan membawa kesatuan dan kedewasaan gereja. Fungsi jabatan ini adalah sebagai pionir, pendiri, pengajar otoritatif, pengajar yang memiliki otoritas ilahi, pemimpin strategis dalam gereja. Peran atau tugas rasul adalah yang pertama memberitakan Injil, mendirikan jemaat, kemudian menetapkan kepemimpinan, mengajarkan doktrin yang benar, memberikan pengawasan dan koreksi, dan mewakili Kristus. Waktu operasional masih ada perdebatan. Yang pertama, orang menganggap, ada golongan yang menganggap berakhir dengan rasul generasi pertama, akhir abad ke-1, ke-12 rasul. Tetapi yang kedua, ada yang beranggapan berlanjut dengan fungsi yang dimodifikasi, berfokus pada pengajaran dan kepemimpinan strategis. Saya pribadi menganggap bahwa jabatan ini masih berlanjut sampai hari ini. Dan karunia ini baik digunakan untuk memimpin sebuah lembaga gereja, membawa gereja ke arah tujuan yang sesuai kehendak Allah dan pengajaran Alkitab. Jabatan nabi. Tujuannya jabatan ini adalah menguatkan, menasehati dan menghibur jemaat, membangun iman dan kedewasaan rohani, menyampaikan wahyu dan bimbingan dari Allah. Fungsi jabatan nabi adalah juru bicara Allah, pembangun iman, pendorong pertumbuhan rohani. Peran atau tugas nabi, yakni menyampaikan wahyu, bernubuat, menasihati, menghibur, memperingatkan, menyingkapkan dosa, dan membangun iman. Waktu operasionalnya masih sama, ada perdebatan. Ada golongan yang menganggap bahwa ini terbatas pada masa gereja mula-mula, berakhir dengan selesainya kanon Alkitab. Namun juga ada yang beranggapan bahwa ini masih berlanjut hingga kini, meskipun perlu diuji dengan teliti. Menurut Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dan 23, karunia ini baik digunakan kalau seluruh jemaat berkumpul bersama. Bukan berarti berkumpul bersama dalam makna di dalam gereja saja. Sebab ada contoh ketika Nabi Agabus memberikan sebuah nubuatan kepada Paulus, di situ diperkirakan tidak dalam ruang gereja, tetapi dalam perkumpulan orang-orang yang berkumpul menjadi satu. Karena orang yang bernubuat
tentunya dimaksudkan untuk membangun jemaat. Jawatan yang ketiga adalah pemberita Injil. Tujuan jawatan ini adalah membawa orang kepada pertobatan dan iman kepada Kristus, memperluas kerajaan Allah. Kemudian fungsinya adalah penginjil, ya, pembawa kabar baik. Peran atau tugasnya memberitakan Injil, mengajak orang bertobat, membaptis orang percaya baru, menanamkan dasar-dasar iman. Waktu operasional ini masih berlanjut hingga kedatangan Kristus kembali yang kedua. Karunia ini sangat penting untuk misi dan penginjilan. Karunia ini baik digunakan saat kapanpun, baik di dalam atau di luar gereja. Sebab berita Injil, kabar baik, harus diberitakan kapanpun. Berikutnya adalah jawatan gembala. Tujuan jawatan ini adalah merawat, menggembalakan, dan memelihara jemaat, membimbing dan melindungi dari ajaran sesat, memimpin jemaat dalam ibadah dan pelayanan. Fungsinya adalah sebagai pembimbing, pelindung, pemimpin rohani. Peran atau tugas yaitu mengajar dan mengkhotbahkan firman Tuhan, menggembalakan dan merawat jemaat, melaksanakan sakramen, memberikan konseling pastoral, memimpin ibadah, dan memperlengkapi jemaat untuk pelayanan. Waktu operasional, jawatan gembala ini masih berlanjut hingga kedatangan Kristus yang kedua. Karunia ini penting untuk pertumbuhan dan kesehatan rohani jemaat. Karunia ini baik digunakan dalam gereja, khususnya untuk penggembalaan, juga dalam kasus khusus seperti pastoral konseling, katekisasi baptis, dan katekisasi nikah. Jawatan pengajar, tujuannya adalah mendidik dan mengajar jemaat tentang doktrin dan kebenaran Alkitab, membangun pemahaman yang mendalam tentang iman Kristen. Fungsinya adalah sebagai instruktur, guru, pendidik. Peran atau tugas pengajar, mengajarkan firman Tuhan secara sistematis, menjelaskan doktrin-doktrin Alkitab, membimbing jemaat dalam pemahaman Alkitab, menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar iman. Waktu operasional, jawatan pengajar ini masih berlanjut hingga Yesus Kristus datang kedua kali. Karunia ini penting untuk pertumbuhan intelektual dan kedewasaan rohani jemaat. Karunia ini baik digunakan khususnya di gereja ketika pendalaman Alkitab, di ruang kelas sekolah, dalam ranah pendidikan agama, ya, seorang guru, bahkan juga seorang dosen di ruang lingkup seminar. Ada catatan penting terkait dengan tabel yang sudah saya sampaikan di atas. Meskipun dibedakan dalam tabel ini, satu orang dapat memiliki lebih dari satu karunia jawatan. Meskipun waktu operasional karunia Rasul dan Nabi masih diperdebatkan, tetapi tabel ini menyajikan dua pandangan utama yang dapat dipertimbangkan keaktualan jabatan Rasul dan Nabi di masa kini. Semua karunia jabatan ini saling melengkapi dan bekerja sama untuk membangun tubuh Kristus. Tujuan akhir dari semua karunia jabatan ini adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita akan melihat yang ketiga, yakni pandangan teologis dari para pakar di aliran Pantekosta karismatik. Menurut Wayne Grudem, Grudem mengakui keberlanjutan karunia jawatan Rasul dan Nabi, tetapi membedakan antara Rasul dalam arti yang lebih sempit, setara dengan Rasul generasi pertama, dan Rasul dalam arti yang lebih luas, mereka yang memiliki peran kepemimpinan dan pengajaran yang strategis di gereja masa kini. Bagi Grudem, Rasul modern, Rasul masa kini, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Rasul Alkitab, tetapi berperan dalam mendirikan gereja dan memberikan pengajaran yang strategis. Grudem berargumen bahwa Efesus 4 ayat 11 tidak membatasi karunia Rasul dan Nabi hanya pada masa gereja mula-mula. Ia menekankan pentingnya fondasi apostolik Efesus 2 ayat 20 yang terus relevan bagi gereja sepanjang zaman. Namun, ia juga mengakui bahwa Rasul masa kini tidak memiliki otoritas yang sama dengan Rasul-Rasul Alkitab dalam hal menetapkan doktrin. Tokoh yang kedua adalah Jack Deere. Deere menekankan pentingnya karunia nubuatan dalam gereja masa kini. Ia berpendapat bahwa Allah masih berbicara kepada umatnya melalui nabi-nabi dan bahwa nubuatan merupakan karunia yang penting untuk bimbingan, penguatan, dan koreksi. Deere menekankan pentingnya nabi dalam gereja masa kini untuk menyampaikan wahyu dan bimbingan dari Allah. Deere menentang pandangan sesesionis yang meyakini bahwa karunia-karunia roh
termasuk nubuatan, telah berhenti. Ia berargumen bahwa Alkitab tidak mengajarkan hal tersebut dan pengalaman gereja sepanjang sejarah menunjukkan keberlanjutan karunia nubuatan. Ia juga menekankan pentingnya menguji nubuatan dengan teliti berdasarkan Alkitab. Tokoh yang berikutnya adalah Bill Hamon. Hamon berpendapat bahwa karunia jabatan rasul dan nabi sangat penting untuk memulihkan gereja kepada pola Alkitab dan mempersiapkannya untuk kedatangan Kristus kembali. Ia meyakini bahwa rasul dan nabi masa kini memiliki peran yang serupa dengan rasul dan nabi di Perjanjian Baru. Hamon mengaitkan karunia jabatan rasul dan nabi dengan 5 jabatan dalam Efesus pasal 4 ayat 11 dan menekankan pentingnya mereka dalam membangun kedewasaan rohani jemaat. Ia berpendapat bahwa gereja perlu mengakui dan menghargai peran rasul dan nabi untuk dapat berfungsi secara efektif dan menggenapi tujuan Allah. Yang terakhir adalah C. Peter Wagner. Dia dikenal sebagai Bapak Pertumbuhan Gereja. Wagner mengembangkan konsep reformasi apostolik baru atau New Apostolic Reformation yang menekankan pentingnya karunia jabatan rasul dan nabi dalam gereja masa kini. Ia berpendapat bahwa rasul-rasul modern memiliki otoritas untuk memimpin dan mengarahkan gereja secara global. Wagner berargumen bahwa gereja perlu kembali kepada struktur kepemimpinan yang alkitabiah, yang dipimpin oleh rasul dan nabi. Ia meyakini bahwa rasul-rasul modern memiliki mandat untuk mentransformasi masyarakat dan membawa kerajaan Allah di bumi. Pandangan Wagner ini menuai banyak kritik dan dianggap kontroversial, bahkan di kalangan Pantekosta karismatik. Lebih lanjut, Wagner menyatakan bahwa kita sekarang hidup di tengah-tengah salah satu perubahan paling penting dalam struktur gereja yang pernah tercatat, yaitu zaman kerasulan kedua. Zaman kerasulan kedua merupakan fenomena abad ke-21. Kajian Wagner menunjukkan bahwa hal itu dimulai sekitar tahun 2001. Zaman kerasulan pertama berlangsung selama 200 tahun setelah rasul pertama Perjanjian Baru mengakhiri pelayanan mereka. Ini bukan berarti gereja Yesus Kristus atau kerajaan Allah mengalami semacam hibernasi selama 1800 tahun. Dalam Matius 16 ayat 18, Yesus berkata, "Aku akan mendirikan jemaatku, dan dia telah melakukannya selama 2000 tahun melalui umat Allah di bumi saat mereka memberitakan Injil, menjadikan murid, dan membebaskan tawanan." Reformasi apostolik baru merupakan istilah yang diberikan Wagner untuk memaknai istilah kantong anggur baru yang telah disediakan Allah bagi gereja-gereja. Ini adalah reformasi karena saat ini kita menyaksikan perubahan paling radikal dalam cara menjalankan gereja sejak reformasi Protestan. Itu adalah apostolik karena pengakuan atas karunia dan jabatan rasul adalah yang paling radikal dari seluruh daftar perubahan dari kantong anggur lama. Dan itu baru untuk membedakannya dari beberapa kelompok gereja tradisional lama yang telah memasukkan istilah apostolik ke dalam nama resmi mereka. Wagner menggunakan 3 ayat Alkitab yang menjadi teks bukti utama untuk mengakui karunia dan jabatan rasul, yaitu Efesus 4 ayat 11, Efesus 2 ayat 20, dan 1 Korintus 12 ayat 28. Yang keempat, kita akan belajar aplikasi praktis karunia jabatan rasul dan nabi dalam kehidupan gereja masa kini dan pelayanan pribadi. Aplikasi dalam kehidupan gereja masa kini, yang pertama, menegakkan fondasi doktrin yang benar. Gereja masa kini membutuhkan pengajaran yang alkitabiah dan otoritatif untuk melindungi jemaat dari ajaran sesat dan menjaga kemurnian Injil. Figur-figur apostolik, meskipun tidak setara otoritasnya dengan rasul-rasul Alkitab, dapat berperan dalam mengajarkan doktrin yang sehat, melatih pemimpin, dan memberikan arahan strategis bagi gereja. Di saat yang sama, gereja perlu berhati-hati dalam menilai mereka yang mengaku sebagai rasul atau nabi, memastikan bahwa ajaran dan kehidupan mereka sesuai dengan Alkitab. Yang kedua, memfasilitasi wahyu dan bimbingan ilahi. Karunia nubuatan dapat membantu gereja untuk mendengar suara Tuhan dan menerima bimbingannya dalam pengambilan keputusan, menghadapi tantangan dan menjalankan misi. Nubuatan dapat menguatkan, menghibur, dan menasihati jemaat, serta memberikan peringatan dan koreksi jika diperlukan. Berikutnya yang ketiga adalah mengembangkan kedewasaan rohani jemaat. Rasul dan nabi berperan dalam memperlengkapi orang-orang kudus untuk pekerjaan pelayanan dan membangun kedewasaan rohani jemaat. Mereka dapat membantu jemaat untuk menemukan karunia dan panggilan mereka, serta melatih mereka untuk melayani secara efektif.
Yang berikutnya adalah mempromosikan kesatuan dan kerjasama. Figur-figur apostolik dapat berperan dalam mempromosikan kesatuan dan kerjasama di antara gereja-gereja lokal dan denominasi yang berbeda. Mereka dapat memfasilitasi dialog, membangun jembatan, dan mendorong kolaborasi dalam misi dan pelayanan. Yang berikutnya adalah mendorong karunia-karunia rohani. Gereja harus menciptakan lingkungan di mana semua karunia roh, termasuk nubuatan, dapat beroperasi dengan teratur dan membangun. Yang berikutnya, membangun struktur kepemimpinan yang efektif. Gereja perlu mengembangkan struktur kepemimpinan yang sehat dan alkitabiah yang melibatkan berbagai karunia jawatan, termasuk gembala, pengajar, dan penginjil. Rasul dan nabi dapat berperan dalam melatih dan membimbing para pemimpin ini. Menghargai kepemimpinan yang beragam. Gereja perlu menghargai berbagai bentuk kepemimpinan dan pelayanan yang diberikan Allah, bekerja sama untuk membangun tubuh Kristus. Kita akan melihat dan belajar bersama aplikasi dalam pelayanan pribadi. Yang pertama, mendengarkan suara Tuhan. Setiap orang percaya dipanggil untuk mengembangkan kepekaan terhadap suara Tuhan dan belajar untuk membedakan antara suara Tuhan, suara diri sendiri, dan suara iblis. Karunia nubuatan, meskipun tidak dimiliki oleh semua orang, dapat membantu dalam proses ini. Yang kedua, menggunakan karunia rohani untuk melayani. Setiap orang percaya memiliki karunia rohani yang diberikan oleh Roh Kudus untuk membangun tubuh Kristus. Kita perlu mengidentifikasi dan mengembangkan karunia-karunia ini, baik itu mengajar, menasihati, melayani, memberi, memimpin, atau yang lainnya. Dan menggunakannya untuk melayani Tuhan dan sesama. Yang ketiga, hidup dalam ketaatan dan keintiman dengan Tuhan. Semua karunia jawatan harus dijalankan dalam konteks ketaatan dan keintiman dengan Tuhan. Kita perlu terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Berikutnya, berkontribusi pada pertumbuhan gereja lokal. Setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan gereja lokal. Kita dapat terlibat dalam pelayanan, mendukung pemimpin, dan menguatkan sesama jemaat. Menjadi saksi Kristus di dunia. Kehidupan kita sehari-hari harus mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Kesimpulannya, dari materi yang sudah saya sampaikan, karunia jawatan, khususnya Rasul dan Nabi, merupakan topik kompleks yang memerlukan pendekatan hermeneutika yang hati-hati dan bijaksana. Sejarah gereja mencatat beragam pandangan baik yang mendukung maupun yang menentang keberlanjutan karunia ini dalam bentuk aslinya. Penyelidikan Alkitab atas Efesus 4 ayat 11-13, meskipun tidak memberikan jawaban yang eksplisit, memberikan kerangka pemahaman tentang tujuan dan fungsi karunia jawatan tersebut untuk membangun tubuh Kristus. Para pakar Pantekosta karismatik umumnya mengakui keberlanjutan karunia ini, meskipun dengan penekanan dan interpretasi yang beragam. Dalam aplikasinya, pada gereja masa kini, penting untuk menekankan keseimbangan antara menghormati fondasi apostolik, mengakui potensi bimbingan ilahi melalui karunia nubuatan, dan tetap berpegang teguh pada otoritas Alkitab. Penting pula untuk mengembangkan budaya kepekaan terhadap Roh Kudus, menguji segala sesuatu dengan teliti, dan memprioritaskan pertumbuhan rohani serta kesatuan jemaat. Gereja perlu bijaksana dalam menilai mereka yang mengaku sebagai rasul atau nabi, memastikan ajaran dan kehidupannya selaras dengan firman Tuhan. Dengan demikian, karunia-karunia rohani dapat berfungsi secara optimal untuk membangun tubuh Kristus dan memperluas kerajaan Allah. Tujuan akhir dari semua karunia jawatan adalah pertumbuhan dan kedewasaan rohani jemaat. Karunia jawatan Rasul dan Nabi serta karunia-karunia roh lainnya diberikan oleh Allah untuk membangun tubuh Kristus dan memperluas kerajaannya di dunia. Gereja dan setiap orang percaya perlu memahami dan menerapkan karunia ini secara bijaksana dan alkitabiah, dengan tujuan untuk memuliakan Allah dan menggenapi rencananya. Ini yang dapat saya sampaikan, dan berikut adalah daftar pustaka dari materi yang sudah saya paparkan. Terima kasih untuk perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati tanpa batas. Amin.